Tuhan negara NKRI dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari ujung harus ada ya Bang? Perwakilan KID. Oke. Dan jumlah laporan yang masuk ke kami, ke kantor penghubung wilayah Aceh itu sudah lumayan. Apa Jadi itu? KPPH itu kode etik perilaku hakim. Oke. Tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza, host podcast Pro Justisia. Hari ini kita kedatangan koordinator penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh, itu Bang Hasrijal. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Selamat datang di tempat kita, ruang mencari keadilan alternatif bagi masyarakat Aceh. Teman-teman sekalian, hari ini kita bakalan ngebahas terkait dengan Komisi Yudisial yang dengar-dengar baru saja dibentuk di Aceh, baru saja ada. Dan ini menjadi salah satu lembaga yang dinilai bisa menyampaikan beberapa persoalan-persoalan masyarakat, terutama terkait dengan kinerja aparat penegak hukum, yakni hakim itu sendiri. Dan kita mengundang Bang Hasrijal hari ini selaku koordinator, mungkin bisa memberikan masukan ataupun informasi nih Bang kepada teman-teman penonton podcast Pro Justisia, apa itu KI dan juga apa sih yang menjadi landasan adanya badan penghubung KI wilayah Aceh sendiri. Mungkin bisa Abang menyampaikan beberapa hal tersebut. Silakan Bang. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasrijal. Saat ini diamanahkan sebagai koordinator penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh. Jadi Komisi Yudisial pada tahun 2022 membentuk penghubung di 8 provinsi baru. Sebelumnya memang dari tahun 2013 sudah ada kantor penghubung di 12 provinsi. Jadi tahun 2022 kita bulan November bentuk 8 kantor penghubung baru. Di antaranya Aceh, yang baru ya. Kemudian Sumatera Barat, kemudian Lampung, kemudian ada Kalimantan Selatan, kemudian ada Kendari, Papua Barat, Bali. Jadi intinya ada 8 penghubung yang dilantik di tahun 2022 di bulan 11 itu. Komisi Yudisial sendiri, ya seperti kita ketahui itu dengan landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B, di mana di sana disebutkan bahwa Komisi Yudisial ini adalah lembaga independen yang berwenang melakukan usulan rekrutmen hakim agung dan melakukan penegakan dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi dalam konteks itu kita hadir di Aceh. Jadi salah satu kehadirannya itu juga merupakan penjelasan daripada undang-undang ya Bang. Tapi menjadi pertanyaan, kan sejauh ini kan adanya di nasional ya Bang, di pusat lah kita bilang. Apa sebenarnya yang menjadikan KI ini ada di daerah-daerah? Apakah kemudian sejauh ini itu karena kesulitan masyarakat untuk memberikan laporan-laporan terkait hakim ataupun kesulitan dalam pengawasan? Itu bagaimana Bang? Ya, salah satunya itu. Jadi kemudahan akses bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam hal ini melapor. Jadi kehadiran penghubung di daerah ini sebagai perpanjangan tangan lembaga di pusat. Jadi berdasarkan itu adalah KI ya. Di samping itu juga memang kenapa memang hadir misalnya di Aceh, kan kalau kita lihat ini kan baru 20 penghubung yang ada di Indonesia. Provinsi yang ada di Indonesia kan sudah 30 sekian ya, 30 sekian. Jadi masih hampir setengahnya lagi belum ada. Jadi ini berdasarkan juga dengan jumlah kasus yang masuk bisa dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian kenapa juga hadir di Aceh, ini juga berkaitan mungkin dengan keutuhan negara NKRI dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari ujung harus ada ya Bang? Perwakilan KID. Baik. Terus ini juga Bang, sejauh ini kan KI ini yang paling kita ketahui ya sebagai masyarakat awam, tugasnya ini mengawasi hakim. Sejauh ini semenjak Abang dilantik sekarang menjabat, ini sudah banyak Bang pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan nih yang terjadi. Apa
juga tidak hanya menyangkut hakim Bang, ada hal lain. Jadi ada beberapa fungsi penghubung dalam hal ini. Kalau kita melihat bahwa landasan adanya kantor penghubung ini kan peraturan KAI nomor 1 tahun 2017, di mana fungsi penghubung yang pertama dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim yang utama. Kedua juga dalam konteks menerima laporan masyarakat tadi. Di samping itu kita juga melakukan sosialisasi misalnya. Dalam konteks penerimaan laporan masyarakat, jadi kita memang dilantik bulan 11 kemarin 2022. Jadi memang mulai berkantor itu di tahun 2023 Januari. Belum sampai setahun berarti ya. Jadi belum sampai setahun, baru 6 bulan. Dan jumlah laporan yang masuk ke kami, ke kantor penghubung wilayah Aceh itu sudah lumayan. Itu mungkin rata-rata sekitar 2 atau 3 orang sudah melaporkan. Iya, masyarakat hadir ke kantor kita dalam hal ingin melapor terkait dengan penegakan KIPPH. Jadi KIPPH itu kode etik perilaku hakim. Jadi ada keputusan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait dengan kode etik perilaku hakim yang dilaporkan masyarakat ke kantor. Baik. Berarti sudah terdapat 4 pengaduan. 3 rata-rata sebulan itu 2-3. Baik. Terus bagaimana prosesnya itu Bang? Proses penyelesaian penyelesaian laporan dari masyarakat. Apakah kemudian KAI itu hanya sebagai penerima laporan, namun kemudian diberikan lagi ke pusat, atau memang sudah ada ranah dari KAI sendiri gitu untuk proses penyelesaian terhadap perilaku etik itu tersebut? Ya, terkait dengan laporan yang kami terima, jadi konteksnya kita hanya menerima laporan dan mengidentifikasi awal. Ya, jadi selanjutnya proses itu dilakukan di pusat oleh KAI pusat. Iya, oleh KAI pusat. Kita jadi menerima dan melakukan identifikasi awal, kemudian diverifikasi oleh pusat untuk tindak lanjutnya. Kemudian baru nanti jika memang hasilnya dilakukan pemantauan, jadi kita tindak lanjutnya misalnya ada dilakukan pemantauan, atau kalau memang kasusnya sudah selesai itu bisa dilakukan ini investigasi misalnya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran KIPPH itu sendiri. Jadi kita terima, selanjutnya di disposisi ke pusat. Berarti tetap menjadi satu kewenangan dari pusat ya untuk proses mengadili. Tetapi dari proses pelaporan masyarakat sekarang sudah bisa ke kantor penghubungnya begitu, sehingga mempermudah akses ya Bang. Terus juga menarik Bang, karena teman-teman ini juga beberapa juga bergelut di bidang penegak hukum mungkin juga jadi satu fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama di lembaga penegak hukum di lembaga kehakiman. Mungkin kita sering melihat nih proses putusan kadang-kadang tidak sesuai harapan. Mungkin itu menjadi kewenangan KAI, atau memang KAI hanya melihat perilaku hakim yang misalkan menerima suap ataupun hal-hal lain, ataupun juga ke hal putusan gitu Bang. Dalam konteks ini KAI kan lembaga independen yang fokus terhadap pelanggaran kode etik, di mana misalnya ada KIPPH itu sebagai landasan KAI dalam hal melakukan fungsi dan tugasnya. Jadi KAI tidak memiliki kewenangan dalam hal misalnya putusan. Itu bukan dan itu merupakan kemerdekaan bagi hakim sendiri. Jadi bukan ranah KAI. Jadi berarti, kita hanya fokus ke etiknya saja. Berarti contohnya misalkan ada hakim yang misalkan tidak sesuai prosedur, ada kehidupannya kadang glamor ataupun kehidupannya mabuk segala macam, ataupun korupsi, itu yang kemudian menjadi kewenangan KAI ya Bang. Dalam hal kode etik lah. Kode etik. Baik. Terus sejauh ini Bang, misalkan terkait dengan laporan, ada nggak beberapa putusan misalkan dari KAI pusat ya sesudah mengadili, itu bagaimana tuh Bang? Apakah bentuknya sanksi biasa ataupun ada beberapa jenis sanksi yang ada di dalam KAI itu sendiri? Dalam konteks alur penanganan laporan masyarakat misalnya, ketika kita terima kemudian dilakukan identifikasi awal oleh penghubung, kemudian dilanjutkan oleh pusat, kemudian dilihat bahwa kasus itu atau laporan itu memenuhi dugaan pelanggaran KIPPH atau tidak. Jika memang memenuhi dugaan pelanggaran KIPPH, itu kan ada proses selanjutnya pleno.
Di KAI di pusat. komisioner. Jadi Oke. KAI itu ada 7 komisioner. KAI pusat. Iya, KAI pusat. Oke, ada 7 komisioner. Kemudian itu kan dilakukan pleno. Kemudian setelah dilakukan pleno, kalau ada tindak lanjutnya setelah itu ada namanya proses MKH, yaitu sidang kode etik hakim. Oke. Dalam konteks ini di MKH itu ada 7 orang majelis. Iya. Itu 4 orang dari KAI dan 3 orang dari mohon maaf, ada 4 orang dari Mahkamah Agung. Oke. Dan Dari 3 Mahkamah Agung. mohon maaf. Ada 4 orang dari KAI, 3 Oke. orang dari Mahkamah Agung. Jadi Oke, 7 itu tujuh 4 orang. orang dari KAI, 3 orang dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Untuk sanksinya itu ada 3. Oke, baik. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Oke. Kalau sanksi ringan itu berupa teguran baik lisan atau tertulis, kemudian sanksi sedang itu misalnya penundaan kenaikan pangkat hingga Dipindahkan. dipindahkan, dan mungkin ada non palu. Non palu itu 6 bulan Oke. untuk sanksi sedang. Kalau sanksi berat mulai dari non palu 6 sampai 2 tahun, penurunan pangkat, bahkan dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Di paling tinggi pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, baik. Dan sejauh ini di Aceh apakah itu diberlakukan, Bang? Iya, Ataupun di sama. Aceh sama ya? Ya, sama. Cuma sejauh ini karena kita juga baru, belum ada kasus yang sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Berarti paling teguran ringan dan sedang ya? Iya. Oke, baik. Terus ini juga menarik, Bang, soal apa? Soal fenomena ya dan realitas aparat penegak hukum kita ya. Karena Abang juga dari KAI mungkin bisa memberikan satu insight ataupun satu sisi menurut pandangan Abang terkait dengan soal penegakan hukum kita, kemudian juga soal ya terutama di lembaga kehakiman ya. Karena kan saat ini banyak sekali masyarakat yang kemudian belum puas dengan putusan pengadilan, belum puas dengan proses dia mencari keadilan. Bahkan banyak sekali ya kasus-kasus di Indonesia dari dulu. Ada kasus misalkan kayak yang jaksa yang putusannya tidak sesuai bahkan. Jadi ini mengapa hal ini bisa terjadi kalau menurut Abang? Apakah kemudian soal pengawasankah yang lemah ataupun juga soal integritasnya? Bagaimana ini, Bang? Kalau menurut saya pribadi ya itu terkait dengan memang integritas, terkait dengan etika, terkait dengan pribadi para penegakan hukum sendiri. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri ketika memang di lapangan realita yang terjadi itu kan berbeda dengan aturan yang ada misalnya. Sebenarnya kan undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa hukuman dan sebagainya. Tapi kita masih belum patuh ya. Iya. Di lapangannya mungkin tidak sesuai. Ya, masih banyak sambu-sambu kecil nih di daerah, Bang. Harapannya kita sebagai dalam konteks ini mungkin pengawas hakim atau yang menegakkan kode etik hakim ya kita bisa saling mengawasi lah. Oke. Jadi hakim itu bukan hanya diawasi oleh KAI, tapi secara internal juga diawasi oleh Bawas. Dari Oke. Mahkamah Agung juga diawasi oleh Bawas. Tapi yang terpenting pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat juga secara umum. Iya, karena setelah reformasi mungkin itu ya salah satu poinnya ya. Ada partisipasi publik. Iya, dalam Dan penegakan. iya, dan hari ini hadir KAI juga untuk merespon itu. Artinya memberikan satu keluangan bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhannya. Terus juga ini, Bang, kan yang Abang awasi ini kan hakim gitu. Iya. Tentu dia punya kalau kita bilang satu kewenangan ataupun punya satu kekuasaan. Ada tidak, Bang, ancaman-ancaman ataupun satu hal yang unik ataupun tantangan yang misalkan Abang alami sejauh ini baik sebagai KAI ataupun sebagai salah satu ahli hukum yang ada di Aceh itu, Bang? Sejauh ini kalau dalam konteks KAI mungkin karena kita juga baru hadir di Aceh. Iya. Mungkin belum ada ya terkait dengan hal-hal yang unik seperti itu. Tapi memang kami melihat bahwa keberadaan kita di KAI di Bung ini bisa lah bersinergis dengan hakim. Jadi kita memang ini semangat sinergisitas lah antara kita sebagai pengawas juga dengan hakim. Jadi semoga memang apa yang kita harapkan terkait dengan pengawasan ini ya memang bisa kita terapkan. Iya. Baguslah di Aceh terutama. Jadi ya saling mendukung lah kinerja kita, mendukung hakim, pengawasan dan sebagainya.
Mungkin itu. Kalau ini ada deh bang data ataupun satu kesimpulan yang ada di KAI terkait dengan kualitas hakim kita di Aceh nih bang. Kalau memang kualitas itu memang ada tiap Daerah, tahunnya. tiap tahun. Tiap tahun kan ada data tiap daerah. Iya. Cuman karena memang kita baru, jadi kan belum masuk 1 tahun, jadi memang data itu memang belum ada khusus untuk Aceh. Iya. Untuk selama kita ya, selama di penghubung ini. Iya. Tapi memang misalnya seperti beberapa bulan yang lalu kita pernah melakukan observasi sistem pengamanan di pengadilan. Oke. Ini survei ya, kita ingin menilai beberapa pengadilan-pengadilan yang di Aceh terkait dengan sudah layakkah misalnya pengadilan itu dalam hal menerapkan sistem pengamanan dan sebagainya. Memang hasil survei itu ini belum hasil akhir ya, karena kita kan hanya melakukan survei benar-benar beberapa sampel. Memang kita melihat bahwa memang ada kekurangan terkait dengan misalnya belum lengkapnya sistem pengamanan. Dan ini kan juga sangat berpengaruh terhadap proses penegakan. Oke. Dan ini soal ya bang, apalagi di Aceh agak rawan-rawan ya. Tentu hadirnya KAI ini juga satu langkah yang baik ya, karena memang hadirnya KAI penghubung di Aceh, hakim yang ada di Aceh akan lebih berhati-hati ya. Dan tentu juga bang soal-soal hal yang lain ya, misalkan saya nih juga sebagai salah satu penegak hukum, sebagai salah satu lawyer lah kita bilang di Aceh, kadang-kadang juga kesel juga ini bang terkait dengan hakim itu sendiri ya, misalkan ada beberapa azas yang harusnya itu diterapkan kayak azas proporsional kan, kadang ya itu juga hal yang jadi cerita yang unik bagi saya sendiri ketika berproses dalam bidang hukum. Tapi dari KAI apa sih bang yang menjadi target besar sampai 2000 berapa nih bang KAI? Kalau kita di penghubung ini sampai sampai seterusnya. Jadi masa kerja sampai 58 tahun. Oh gitu. Ini. Jadi tidak dibatasi per 5 tahun. Oh gitu. Yeah. Berarti bisa saja abang sampai. Cuman mungkin nanti kan dalam prosesnya kan mungkin ya ada evaluasi dan lain. Oke, baik. Terus apa sih bang yang menjadi target besar ataupun harapan dan juga mapping perencanaan yang ingin dilakukan oleh Badan Penghubung KAI di Nanggro Aceh Darussalam ini bang? Iya. Sebenarnya dalam hal penegakan kode etik di Aceh khususnya bagi hakim, ya kita memiliki harapan bahwa semakin banyaknya laporan yang diterima masyarakat ini bukan berarti dalam hal penegakan etik itu tidak baik atau pelaksanaan di persidangan atau pengadilan itu tidak baik. Jadi laporan masyarakat itu mungkin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap dugaan pelanggaran itu sendiri ya. Kita memiliki harapan juga bahwa hakim misalnya yang ada di Aceh itu ya bisa menerapkan integritasnya sebaik mungkin sesuai dengan KIPPH ini. Ya penegakan hukum di Aceh juga semakin baik dengan kehadiran kita di Aceh. Iya. Ya mungkin itulah cita-cita kita sebagai penghubung di Aceh. Iya, semoga ada satu proses penegakan hukum yang lebih baik, karena memang saya teringat bang terkait dengan teorinya si Lawrence Friedman tentang legal system, tentu itu harus didukung ya, mulai dari substansi hukum, artinya materi muatan perundang-undangan itu harus kuat memang. Yang kedua juga soal struktur, artinya dari aparat penegak hukum itu harus harus lengkap, kemudian juga harus mempunyai integritas, dan adanya KAI kan juga mengkomplitkan struktur hukum itu sendiri. Dan yang terakhir tentu culture hukum, artinya masyarakat kemudian juga siapapun sadar akan bagaimana budaya hukum itu sendiri. Itu mungkin terakhir apa sih harapan abang terutama terkait hukum yang ada di Aceh, kemudian juga soal penegakannya, karena yang kita tahu kita belum terlalu lama untuk proses perdamaian, mungkin itu juga hal yang saya rasa menjadi satu entry point yang unik
dalam upaya penegakan hukum. Karena kan masih ada di daerah-daerah orang-orang yang tidak percaya terhadap sistem hukum yang ada. Kemudian juga melihat lagi satu realitas yang ada di Indonesia. Orang-orang kan sudah malas hari ini untuk mencari proses keadilan di ruang yang sudah disediakan, baik kepolisian, jaksa, pengacara, dan juga hakim itu sendiri. Bagaimana melihat hal ini? Ya, harapan kami juga mungkin mungkin sebagai cita-cita bersama kita bahwa penegakan hukum di Aceh khususnya ini memiliki partisipasi publik masyarakat yang semakin baik. Jadi masyarakat dalam hal ini sebagai pengawas langsung bagi penegakan hukum dalam konteks ini mungkin itu dalam hal pengawasan hakim misalnya, juga pengawasan aparat penegakan hukum lainnya. Di samping itu dalam konteks pengawasan perilaku hakim, ya kita memiliki harapan bahwa ke depan mungkin hakim yang ada di Aceh khususnya itu lebih sadar, lebih profesional dan proporsional dalam hal penegakan KIPP kode perilaku hakim. Jadi ya itu harapan besar kita. Ya semoga penegakan hukum di Aceh khususnya ke depan semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Oke. Mungkin ini terakhir Bang pertanyaan saya ya. Sebenarnya hakim boleh tidak menjadi menjadi kandidat PJ kah? PJ Bupati menjadi kandidat PJ kepala daerah. Ya kalau dalam konteks itu ya aturan yang melarangnya sejauh ini setahu saya tidak ada. Berarti dibolehkan ya. Dalam hal ini kan hakim juga ini boleh pegawai negeri sipil ya. Cuman di samping dia kan ada jabatan hakim. Iya. Ya, jadi sejauh ini memang diperbolehkan jika memang syarat dan ketentuan yang lainnya juga gitu. Karena itu salah satu kegelisahan ya dan pertanyaan publik juga yang saya dapatkan. Banyak di daerah-daerah hakim-hakim yang secara pangkatnya cukup dia menjadi kandidat PJ kepala daerah. Kata orang ini tidak boleh. Secara aturan memang tidak ada larangan, tetapi mungkin ditakutkan ada satu konflik interest ya. Kepentingan dan sebagainya. Iya baik. Oke. Baik teman-teman sahabat podcast Pro Justisia. Sudah 20 menit kita hari ini berbincang-bincang dengan Bang Hasrizal selaku koordinator Badan Penghubung KAI Wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Mungkin selanjutnya kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya terutama terkait dengan problematika hukum yang ada. Teman-teman sekalian jangan lupa subscribe dan like channel kita, dan teman-teman yang punya masalah hukum silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasrizal sudah hadir. Tung tang gedang dang dang tagadaga dum gedam dam dam tung tang tagadaga dum tung Pro Justisia.